Sobat MSI dimanapun kalian berada, selamat datang di Bincang Tuberkulosis bersama saya, Ririn Emi. Dan kali ini kita akan bahas mengenai kader muda bersama tamu kita yaitu Mbak Ajeng. Nah, Mbak Ajeng ini salah satu kader di SSR Mentari Sehat Indonesia, Kota Semarang. Boleh Mbak perkenalan dulu silahkan. Oke, nama saya Ajeng, kader dari Mijen, wilayah Puskesmas Mijen, usia 25 tahun dan bergabung di MSI sejak akhir 2022. Berarti Mbak Ajeng ini kader sekaligus PS juga ya Mbak? Iya. Di wilayah Mijen? Iya. Nah, kabarnya Mbak Ajeng ini cuma satu-satunya kader dan PS nggak sih Mbak di Mijen? Iya, betul. Sebenarnya Mijen itu kan ada 14 kelurahan. Nah, dan itu ada dua puskesmas Mijen sama puskesmas Karangmalang. Puskesmas Karangmalang itu membawahi 3 kelurahan, jadi yang 11 kelurahan itu aku yang itu menghandle. Wah, banyak banget ya teman-teman. Jadi Mbak Ajeng ini jadi kader di 11 kelurahan gitu ya Mbak. Nah, dari mana sih Mbak Ajeng dapat informasi mengenai Yayasan Mentari Sehat Indonesia ini, dan gimana sih ceritanya kok bisa jadi kader gitu Mbak? Jadi awalnya waktu itu sekitar bulan Oktober 2022 itu di Mijen mau diadakan Grebek TV namanya. Grebek TV. Dan kebetulan saudara aku itu programmer atau pemegang program TV di Puskesmas Mijen. Nah, waktu itu aku ditawarin kan, ini di Mijen mau ada grebek nih, nanti kegiatannya mengunjungi pasien-pasien seperti ini, terus dijelasin lah beberapa hal tentang grebek ini. Sempat ada gambaran, lalu waktu itu oke deh ikut. Terus waktu hari H ternyata itu kegiatannya tuh sekitar 3 hari bareng sama ibu-ibu kader, beberapa ibu kader yang korkatnya Bu Susi tahu kan? Iya, itu di beberapa kelurahan di Mijen. Terus ya dari situ aku belajar, oh ternyata menginvestigasi kontak itu seperti ini loh, dengan mengikuti cara kerjanya ibu-ibu yang lebih senior. Oh, jadi langsung turun ke lapangan dulu bareng koordinator kadernya gitu ya Mbak? Jadi perlu diketahui ya teman-teman, jadi di Yayasan Mentari Sehat Indonesia ini ada yang namanya koordinator kader juga. Jadi koordinator kader ini yang mengurusi kader-kader di beberapa wilayah gitu ya Mbak. Oke, jadi pas pertama itu langsung investigasi kontak di Grebek itu ya Mbak. Nah, gimana sih Mbak experience-nya pertama kali investigasi kontak itu? Pertama karena aku kan karena background pendidikannya bukan dari kesehatan dan juga belum ada pengalaman tentang grebek ataupun investigasi kontak, tentunya bingung waktu itu. Tapi karena posisi aku kan waktu itu masih mempelajari nih caranya gimana, jadinya aku waktu itu ikut dulu sambil belajar. Tapi kan bingung, ternyata cara komunikasi dengan orang itu agak susah kan, karena nggak semua pasien itu terbuka kan, ada yang tertutup orangnya, ada yang susah juga ditemui. Nah, itu jadi challenge sendiri buat aku untuk melakukan investigasi kontak. Nah, setelah grebeknya itu selesai kan otomatis di wilayah Mijen aku nih yang turun. Nah, itu experience pertamanya, harus men-challenge diri, memberanikan diri buat komunikasi pendekatan sama orang baru, sama pasien yang notabene-nya pasien ini kan kadang tuh pasien tuh agak tidak terbuka gitu ya Mbak? Iya, maksudnya kalau didatangi terus-menerus sama orang itu kan risih juga. Makanya disarankan kalau kader TV itu kunjungannya bareng sama EPID. EPID itu salah satu tim TV juga dari puskesmas, tapi yang berkunjung ke lapangan gitu. Jadi misalnya nanti ada satu orang nih yang positif TB di wilayah, katakanlah di wilayah A. Nanti programmernya kan bilang itu ke pasien, bapak atau ibu, nanti ada tim kami yang akan berkunjung ke rumah.
untuk melakukan investigasi kontak. Nah, kami sebagai kader TB, kader MSI itu dianjurkan untuk ikut bersama tim yang dimaksud puskesmas ini, namanya EPIT. Karena ya itu tadi, biar sekali jalan langsung selesai, Mbak. Biar nggak bolak-balik dikunjungi juga, karena kan pasien kan kadang kan nggak berkenan nih, kok kemarin udah dikunjungin, sekarang dikunjungin lagi. Makanya untuk mempersingkat itu pertemuan dan supaya sekali jalan, kader langsung jalan sama EPIT aja gitu. Oh, jadi sama instansi kesehatan Iya, sekalian gitu ya, Mbak, iya. investigasi kontaknya. Jadi SOP-nya memang seperti itu Betul. gitu ya, biar pasien ini juga nyaman gitu ya, Mbak. Iya. Nah, ini mungkin teman-teman masih bingung ya, investigasi kontak apa sih investigasi kontak itu, Mbak? Di investigasi kontak tuh kita ngapain gitu? Jadi investigasi kontak adalah kegiatan untuk meningkatkan penemuan kasus TB dengan cara mendeteksi secara dini dan sistematis terhadap orang yang kontak langsung dengan pasien TB. Jadi misalkan satu rumah nih ada, misalkan kepala keluarganya positif TB. Nanti itu dari puskesmas kan wajib nih, memang wajib berkunjung untuk menginvestigasi kontak. Nah, itu nanti kami berkunjung tuh untuk menanyakan kondisi keluarga serumah tuh bagaimana, apakah ada yang bergejala, terus apakah ada balita di situ, apakah ada faktor resiko lain misalkan diabetes atau perokok. Pokoknya satu keluarga itu wajib diperiksa karena mereka itu kan interaksi secara intens, karena satu rumah kan 24 jam interaksi secara intens, makanya penularannya juga tinggi. Makanya ditakutkan tertular, makanya mereka wajib untuk diperiksa gitu. Selain itu, selain keluarga juga orang-orang yang sering interaksi dengan pasien, misalkan tetangga sebelah atau rekan-rekan kerja gitu. Oh, jadi yang diinvestigasi atau yang diperiksa ini yang kontak erat dengan pasien tuberkulosis gitu ya, Mbak. Nah, selain investigasi kontak nih, Mbak, tugas kader itu apalagi sih, Mbak, selain investigasi kontak? Memastikan mendampingi pasien untuk meminum obat, kan nggak boleh putus pengobatan, supaya pengobatannya ini optimal, selesai sampai waktu yang ditargetkan gitu. Terus selain itu ada pengambilan obat. Kalau misalkan ada pasien yang berkendala untuk mengambil obat, nanti kader itu bisa membantu mengambilkan obat. Terus selain itu, kader juga ada kewajiban untuk melakukan screening tadi ya, ke kanan kiri, ke lingkungan sekitar. Terus penyuluhan itu bisa di pertemuan-pertemuan atau di forum-forum yang audiensnya cukup banyak begitu, atau kalau enggak di wilayah yang indeks kasusnya tinggi gitu. Oh, jadi penyuluhan ini saya juga pernah dengar ya, Mbak, ada mengenai TPT gitu ya, Mbak, terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi melalui penyuluhan itu disampaikan juga mengenai TPT tersebut gitu ya, Mbak. Nah, bisa dijelasin sedikit nih, Mbak, TPT itu apa sih? TPT itu terapi pencegahan tuberkulosis. Ya, itu kenapa seseorang diberikan TPT? Karena sebelum dinyatakan sebelum seseorang ini diberi obat TPT, sebelumnya dia sudah melalui proses tes dulu gitu. Iya, tesnya itu kan ada beberapa, ada mantuk, ada tes dahak dan rongsen. Kalau misalkan mantuknya positif, tapi dahaknya negatif dan rongsennya negatif, itu diberikan TPT. Karena dia itu punya bakteri, istilahnya tuh laten. Jadi suatu saat itu bisa kambuh, bisa menyebabkan dia positif. Iya, kalau misalkan imunnya sedang turun, suatu saat itu nanti dia bisa positif TB karena terinfeksi laten tadi. Berarti kan itu kan sudah ada kontak dengan indeks kasus TB kan, gitu. Itu pemberian TPT. Lalu kalau anak di bawah 5 tahun, balita, itu yang kontak erat dengan pasien TB, itu biasanya langsung diberikan TPT.
Oh, jadi tanpa melalui tes Tanpa itu melalui balita tes. diberi TPT Iya. langsung gitu ya, Iya. Mbak? Tapi kalau yang lebih dari 5 tahun Hmm? harus diperiksa dulu. Nah, untuk mendapatkan TPT ini harus kemana sih, Mbak? Gitu. Ke puskesmas biasanya. Oh, jadi kita tuh tinggal langsung datang aja ke puskesmas gitu ya? Iya, biasanya kalau kader yang harus, makanya kader itu harus peka kan. Satu rumah ada yang sakit, kok ada balita, terus dirujuklah ini balita dan keluarganya untuk periksa. Nanti kan tinggal apa, menunggu info dari puskesmas, hasil dari tesnya ini positif atau negatif. Kalau balita biasanya langsung diberi TPT. Tapi kalau dewasa itu melalui tes dulu. Kalau mantuknya positif tapi dahaknya negatif, itu biasanya diberi TPT dan minum obat TPT itu nggak sama seperti dengan obat pasien minum. Yang waktunya lebih singkat sekitar 3 bulan gitu. Nah, ini perlu diketahui juga ya teman-teman, kalau tes yang untuk TBC ini dan TPT serta pengobatan untuk yang sudah terjangkit TBC itu gratis gitu ya Mbak? Iya, ya, Mbak? betul. Jadi teman-teman ini kalau misalkan mau tes mandiri juga bisa ya Mbak, langsung ke puskesmas gitu ya Mbak, dan itu biayanya gratis juga ya Mbak. Jadi TBC ini juga kan mengenai kesadaran diri juga ya teman-teman. Jadi kita tuh bisa periksa mandiri gitu ke puskesmas langsung gitu. Nggak ada salahnya buat kita yang merasa sehat ini buat cek rutin, entah itu cek dahak atau cek mantuk, itu boleh banget karena kan kita sekarang posisi Indonesia itu nomor 2 nih TB-nya sedunia. Yang nomor 1 kan Cina, nomor 2 Indonesia, nomor 3-nya India. Nah ini kan kita kan rentan banget nih ke tertular TB sama orang-orang sekitar, dan kita kan nggak tahu siapa orang yang positif, siapa orang yang siapa orang yang ada punya penyakit TB atau enggak. Dan itu kan penularannya melalui droplet sama kayak batuk, bersin, atau kita komunikasi nih bisa dengan cara gitu. Makanya itu kita sebagai orang yang sekarang kan udah tahu tentang TB, nah itu nggak apa-apa, boleh banget buat cek rutin sekitar 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, cek kesehatan dan cek dahak untuk memastikan paru-paru kita itu bersih atau enggak. Oke, ya teman-teman, jadi kita harus sadar diri gitulah ya, menumbuhkan kesadaran diri untuk medical check up, dan kalau misalkan ada tanda-tanda nih atau apa gitu, kita bisa tes dahak juga gratis di puskesmas gitu ya Mbak? Iya. Oke. Dan nggak perlu khawatir kalau misalkan dari hasilnya itu positif, itu nanti kan kita memang harus menjalani pengobatan nih ya. Dan nggak perlu khawatir, itu bisa sembuh kok asalkan minum obatnya secara rutin, nggak putus pengobatan gitu. Oke. Jadi gini Mbak, kan udah berapa lama Mbak tadi Mbak menjadi kader? Sekitar 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini tuh ada kesulitan nggak sih Mbak menjadi kader? Kesulitannya yang utama dan yang selalu ada itu tentang alamat. Jadi itu kadang tuh pasien berobat di Vaskes A, tapi menyantumkan domisilinya itu nggak sesuai dengan yang asli. Jadi ketika dikunjungi, oh ternyata atas nama A ini nggak ada nih di wilayah sini. Jadinya kan kita kan sulit untuk melakukan investigasi kontak. Selain itu juga pasien yang nggak welcome sama kader itu yang menjadi kendala selama ini. Gitu. Kalau alamat. Jadi kesulitannya itu di alamat ya Mbak, karena kan kadang kita juga nggak dapat alamat pasti pasiennya itu di mana gitu ya Mbak. Nah selain kesulitan pasti ada dong Mbak hal berkesan gitu yang paling diingat gitu selama menjadi kader. Boleh nggak Mbak sharing ke kita? Pengalaman berkesan dan rasanya ya. Waktu itu, waktu pelacakan pasien LTFU atau putus pengobatan, itu saya ketemu seorang bapak, orang tua dari pasien ini. Dan dari kunjungan kami, waktu itu kan saya sama kader wilayah, itu selesai melakukan investigasi kontak malah dapat wejangan yang wow, ini
nggak kami dapatkan dari bangku kuliah atau bangku manapun. Maksudnya itu tuh pengalaman hidup dari seseorang yang sudah senior, dan tentunya kan itu sangat berarti ya. Itu pengalaman tersendiri sih. Seneng kalau ketemu orang yang welcome, itu kan karena mempermudah pekerjaan kita ya. Karena kalau ketemunya orang yang kurang welcome, itu juga kita kan nggak salah apa-apa kok, mereka sinis kenapa sih gitu. Oh, jadi pengalaman berkesannya itu bisa ketemu banyak orang, Iya. terus dapat pelajaran dari siapapun gitu ya Mbak, karena pelajaran ini kan nggak cuma di bangku sekolah gitu tadi ya Mbak. Nah, selain hal berkesan nih Mbak, kita kan selaku kader gitu ya, Mbak ini kan turun ke lapangan gitu ya, ketemu kontak erat pasien gitu kan. Ada nggak sih ketakutan kalau akan tertular gitu Mbak? Ada banget. Ada kan, karena kita kan komunikasi langsung nih sama pasien. Bahkan dari PS pun itu malah TB yang resisten obat ya. Lebih bahaya dari yang sensitif obat. Nah itu tentu sangat ada ketakutan untuk tertular. Tapi disiasati dengan APD. Jadi kami itu ada maskernya yang dipakai untuk yang pendampingan RO juga beda. Masker, terus ada sarung tangan, ada hand sanitizer. Selain itu juga minum obat terapi pencegahan tadi. Karena kan ya sering banget ketemu sama pasien, jadinya dianjurkan untuk minum obat TPT tadi, terapi pencegahan. Oh, jadi untuk karena kan jadi kader juga harus sehat dari kitanya ya Mbak. Jadi kita juga perlu jaga kesehatan gitu ya. Jadi kader kan tugasnya berat ya Mbak, investigasi kontak, belum lagi Mbak Ajeng juga PS gitu ya, pendamping pasien yang resisten obat ya Mbak. Selama ini sudah dapat reward apa aja sih Mbak, kalau boleh tahu? Reward ini kan macamnya ada banyak ya, nggak selalu berupa materi. Maksudnya feedback baik dari pasien pun itu membuat kami itu senang gitu menjalaninya. Terus kalau misalkan contoh nih, dengan adanya PS atau kader itu ada pasien yang merasa bersyukur, terima kasih, ternyata saya itu sakit tapi ternyata ada loh yang perhatian sama saya, bahkan sampai sembuh. Makasih Mbak udah didampingi, udah dipantau saya selama sakit, selama ini. Sekarang saya udah sembuh, makasih banget udah diperhatikan. Itu tuh rasanya beda Mbak, bukan cuma tentang materi aja ya. Itu sih. Oh, oke. Jadi teman-teman, Mbak Ajeng ini salah satu kader dan PS termuda di SSR Mentari Sehat Indonesia yang kemarin juga dapat reward penghargaan gitu ya Mbak, sebagai kader dan PS termuda gitu ya Mbak. Jadi pokoknya buat teman-teman gak usah khawatir lah gitu ya, karena jadi kader itu banyak banget pelajaran yang bisa diambil, kita juga dapat banyak reward gitu ya Mbak. Nah, boleh nggak sih Mbak motivasi atau ajakannya gitu buat teman-teman nih yang masih muda gitu ya, biar aware dengan tuberkulosis dan kalau bisa ayo join gitu loh jadi kader. Silahkan Mbak. Oke. Perlu disampaikan bahwa kader MSI ini mayoritas adalah ibu-ibu, yang ibu-ibu sudah lansia bahkan, tapi semangatnya tinggi, masih tinggi ya, iya. Terus dengan mengetahui bahwa posisi kita Indonesia sebagai nomor 2 dengan kasus TB tertinggi, itu kita harus aware tentang bahayanya TB. Jadi nanti kan manusia itu kan nggak selalu muda ya Mbak, usia selalu bertambah, dan kebugaran jasmani juga seiring berjalannya waktu juga semakin menurun. Nah, ayo teman-teman yang masih muda ini, mari kita aware tentang TB. Itu nggak harus menjadi pekerjaan utama, bisa menjadi pekerjaan sampingan. Itu kan maksudnya nggak memakan terlalu banyak waktu untuk melakukan investigasi kontak atau kunjungan ke pasien. Jadi maksudnya kalau nanti yang generasi tuanya udah
pensiun, itu diharapkan nanti kita yang muda-muda ini bisa menggantikan mereka yang sudah pensiun, karena kan secara performa juga lebih fit, lebih gesit gitu kan untuk untuk berkomunikasi, untuk mobilitasnya juga. Jadi mari kita, nggak ada salahnya kok jadi kader TV, bahkan itu jadi kegiatan yang mulia. Ya, nggak semuanya itu diukur dari materi. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berminat dan lain-lain gitu ya, jadi kader, boleh banget gabung sama kita gitu ya Mbak. Nah dari tadi ini kita udah ngobrol banyak banget, tapi belum dicicipin Mbak, silahkan kopinya boleh diminum dulu. Jadi gitu ya teman-teman, bincang tuberkulosis kita hari ini. Jadi kita tuh nggak melulu bicara tentang tuberkulosis gitu ya, mengenai penyakit tuberkulosis itu apa gitu kan ya, tapi hal-hal yang berkaitan dengan tuberkulosis juga. Salah satunya ini seperti kami yang dari SSR Mentari Sehat Indonesia Kota Semarang, kita juga karena banyak personnya gitu ya di yayasan ini, jadi kita juga bahas mengenai kader, mengenai koordinator kader gitu juga teman-teman. Nah teman-teman kalau misalkan butuh informasi gitu ya mengenai kader ini bagaimana gitu ya, bisa banget kunjungin Instagram kita di SSR Mentari Sehat Indonesia Kota Semarang. Nah, Sobat MSI, jadi itu tadi obrolan kita gitu ya, saya dan Mbak Ajeng mengenai pengalaman Mbak Ajeng sebagai kader di SSR Mentari Sehat Indonesia. Jadi di podcast Bincang Tuberkulosis kali ini kita terima kasih banyak ke Mbak Ajeng karena sudah sharing sama kita gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast ini. Sampai jumpa di Bincang Tuberkulosis episode lainnya. Saya Ririn Emi. Sampai jumpa.